Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini insya Allah kita akan belajar terkait dengan FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ada 3 langkah dalam menentukan FPB. Yang pertama, kita harus menentukan faktornya terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan nilai persekutuannya. Dan yang ketiga, barulah akan menentukan FPB-nya, yaitu dengan cara mengambil angka yang terbesar dari nilai persekutuannya. Contoh pertama, tentukanlah FPB dari 9 dan 12. Nah, langkah yang pertama, kita akan menentukan faktornya terlebih dahulu, yaitu faktor dari 9 dan 12. Untuk menentukan faktor 9, maka kita akan mencari perkalian berapa yang hasilnya 9. Dimulai dari perkalian 1. Nah, teman-teman, cari perkalian 1 yang hasilnya 9. Maka didapat 1 dikali 9. Hasilnya adalah 9. Kita lanjut dengan perkalian 2. Nah, teman-teman, cari perkalian 2 yang hasilnya 9. Jika kita teliti, pada perkalian 2 tidak ada yang hasilnya 9. Nah, jika tidak ada, maka lanjut pada perkalian 3. Pada perkalian 3, teman-teman cari. Adakah perkalian 3 yang hasilnya 9? Kalau kita teliti, maka pada perkalian 3 ada, yaitu 3 dikali 3, hasilnya 9. Setelah itu lanjut lagi dengan perkalian 4. Pada perkalian 4, kalau kita teliti ternyata tidak ada, maka 4 tidak perlu dituliskan, sampai seterusnya. Nah, berikutnya kita akan menentukan faktor dari 12. Untuk mencari faktor dari 12, langkahnya sama, yaitu kita harus mencari perkalian berapakah yang hasilnya adalah 12. Kita mulai dari perkalian 1. Nah, perkalian 1 yang hasilnya 12 didapatkan 1 dikali 12. Kemudian kita lanjut pada perkalian 2. Teman-teman berarti harus mencari perkalian 2 yang menghasilkan 12. Nah, didapatkan 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. Setelah perkalian 2, kita lanjut pada perkalian 3. Artinya, teman-teman cari perkalian 3 yang hasilnya adalah 12. Jika kita cari, maka pada perkalian 3 yang menghasilkan 12 adalah 3 dikali 4. Setelah perkalian 3, kita lanjut pada perkalian 4. Nah, pada perkalian 4, apakah ada yang hasilnya adalah 12? Jika diteliti, maka ada, yaitu 4 dikali 3. Nah, namun teman-teman perhatikan di sini. Angka 4 sudah tercantum di kolom atas. Dan angka 3 juga sudah ada tercantum di kolom atas. Sehingga ketika ada 2 angka yang sudah tercantum, maka perkalian tersebut tidak perlu kita masukkan. Cukup 1 perwakilan saja.
Nah, setelah perkalian 3 dan perkalian 4 tadi, kita lanjut lagi pada perkalian 5. Nah, pada perkalian 5, jika teman-teman perhatikan, tidak ada perkalian 5 yang hasilnya 12. Maka 5 tidak termasuk faktor dari 12. Sampai seterusnya. Setelah kita menentukan faktor, maka kita ambil kesimpulan. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, jika faktornya sudah kita dapatkan, maka masuk pada langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai persekutuan. Nah, nilai persekutuan didapat dari angka-angka yang sama dari faktor 9 dan 12. Angka yang sama dari faktor 9 dan 12 adalah angka 3 dan angka 1. Maka faktor persekutuan dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketiga, menentukan EPB-nya. Nah, EPB tadi adalah angka terbesar dari nilai persekutuan 9 dan 12. Karena nilai persekutuannya adalah 1 dan 3, maka nilai terbesarnya adalah angka 3. Berarti EPB-nya adalah 3. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu tentukanlah EPB dari 18 dan 24. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan faktor dari 18 dan 24. Yang pertama, kita harus menentukan faktor dari 18 terlebih dahulu. Caranya sama, yaitu cari perkalian berapa yang menghasilkan 18. Kita mulai dari angka 1. Angka 1 yang menghasilkan 18 adalah 1 dikali 18. Kemudian kita lanjut pada perkalian 2. Teman-teman teliti perkalian 2 yang menghasilkan 18. Nah, didapatkan 2 dikali 9. Hasilnya adalah 18. Kemudian lanjut pada perkalian 3. Adakah perkalian 3 yang hasilnya 18? Ternyata ada, yaitu 3 dikali 6. Kemudian lanjut pada perkalian 4. Adakah perkalian 4 yang menghasilkan 18? Ternyata tidak ada, maka perkalian 4 tidak dimasukkan. Kemudian lanjut lagi pada perkalian 5. Adakah perkalian 5 yang menghasilkan 18? Ternyata tidak ada, maka 5 tidak perlu kita masukkan. Kemudian teman-teman cari lagi. Masuk pada perkalian 6. Adakah perkalian 6 yang hasilnya 18? Ternyata ada, yaitu 6 dikali 3. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ternyata angka 6
sudah ada pada kolom yang di atas. Maka 6 tidak perlu kita masukkan. Lanjut lagi pada perkalian 7. Adakah angka 7 perkaliannya yang menghasilkan 18? Ternyata tidak ada, maka angka 7 tidak perlu dimasukkan. Teman-teman dicoba sampai perkalian 10. Jika ada, berarti dimasukkan. Jika tidak ada, berarti tidak perlu dimasukkan. Nah, sampai di sini, maka faktor dari 18 adalah 1 dikali 8, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Jika sudah kita menentukan faktor dari 18, maka tentukan lagi faktor dari 24. Caranya sama, yaitu dengan mencari perkalian berapa yang menghasilkan 24. Nah, dengan demikian, didapatlah faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jika faktornya sudah didapat, maka kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai persekutuan. Nilai persekutuan diambil dari angka yang sama dari kedua faktor. Nah, angka yang sama dari faktor 9 dan 12 adalah angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Maka nilai persekutuan dari 9 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, jika sudah ditentukan nilai persekutuannya, masuk pada langkah yang terakhir, yaitu menentukan EPB-nya. Nilai EPB diambil dari angka yang terbesar dari nilai persekutuannya. Nah, angka yang terbesar dari 1, 2, 3, dan 6 adalah angka 6. Maka EPB dari 9 dan 12 adalah 6.